Cara benar menyambut Ramadan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cara benar menyambut Ramadan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ramadan adalah bulan paling mulia dalam Islam. Begitu yang disepakati ulama, bahkan Allah menegaskan puasa adalah miliknya dan Dia sendiri yang mengganjarkannya. Sebegitu spesialnya bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memohon dipanjangkan umur untuk kembali dipertemukan bulan Ramadan. Namun apakah kamu sudah mempersiapkan rohani dalam menyambut bulan suci ini? Kita tahu, Ramadan bukan semata-mata bulan ibadah. Dalam kehidupan bermasyarakat, bulan Ramadan begitu ketat beriringan dengan perubahan aktivitas sosial, seperti para pedagang yang berlomba-lomba untuk menaikkan penghasilan mereka dan para pekerja yang menunggu kesempatan untuk menerima tunjangan hari raya. Dalam situasi seperti ini, sejauh mana kita dapat mensucikan niat kita untuk fokus beribadah tanpa terlalu tenggelam pada kesenangan duniawi? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Guniyah menganjurkan tahapan rohani yang harus dipersiapkan dalam menyambut bulan Ramadan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama fikih yang sangat dihormati oleh Sunni dan dianggap wali dalam dunia tarekat dan sufisme. Ia dianggap wali dan menerima penghormatan besar oleh kaum Muslim dari anak benua India. Pertama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menganjurkan agar umat Islam menyambut bulan Ramadan dengan mensucikan diri dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Melakukan introspeksi, evaluasi diri dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu tahapan rohani yang paling penting untuk menyambut bulan suci dengan keadaan yang juga suci. Puasa bulan Ramadan sesungguhnya bukan sekadar melaksanakan rukun Islam yang keempat, karena di dalamnya terdapat penempatan diri dan penahan hawa nafsu. Dengan persiapan rohani yang matang, kita diharapkan untuk menjalankan ibadah puasa dengan hati yang bersih, pikiran yang tenang dan perilaku yang baik terhadap setiap orang. Puasa syariat dan puasa tarekat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam memandang puasa, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membaginya dalam dua kategori: Shaum al-Syariah, puasa syariat, dan Shaum al-Tarikah, puasa tarekat, atau bisa juga disebut sebagai puasa berstandar fikih dan puasa berstandar tasawuf. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa puasa syariat adalah menahan diri dari makanan, minuman, dan bersetubuh di waktu siang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sir Al-Asrar, Damaskus, Darul Sanabil, 1994, H. 112. Dari sudut pandang syariat, yang membatalkan puasa secara umum hanya makan, minum dan bersetubuh di siang hari. Selama bisa menahan diri dari tiga hal tersebut, puasa kita sah dalam sudut pandang fikih. Hal ini berbeda dengan puasa tarekat. Syekh Abdul Qadir mengatakan, أن يمسك عن جميع أعضائه المحرمات والمناهي والذمائم مثل العجب والكبر والبخل وغير ذلك ظاهر وباطنا فكلها يبطل صوم الطريقة. Menahan seluruh anggota tubuhnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan dan dilarang, menjauhi sifat-sifat tercela seperti ujub, sombong, kikir dan selainnya secara lahir dan batin. Setiap melakukan hal-hal tersebut membatalkan puasa tarekatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sir Al-Asrar, 1994, H.
112. Perbedaan mendasarnya terletak pada titik berat puasa tarekat yang lebih luas dari puasa syariat. Hal-hal yang membatalkannya pun lebih beragam, tidak seperti puasa syariat. Selama seseorang berhasil memenuhi syarat dan rukunnya, tidak melanggar 3 larangan seperti yang disebutkan di atas, puasanya sah secara fikih, meskipun dia menggunjing, marah, pelit, dan sombong. Tapi tetap saja, dia mendapatkan dosa dari perbuatannya itu. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau bersabda, رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. Betapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar, dan betapa banyak orang yang bangun malam untuk beribadah yang tidak mendapatkan dari bangun malamnya kecuali begadang. Hari Imam Ibnu Majah. Puasa tarekat memasukkan karakter negatif manusia dalam daftar pembatalan puasanya. Namun, perlu diingat, sistem pembatalan puasa tarekat tidak berimplikasi langsung terhadap batalnya puasa menurut fikih. Sebab, puasa tarekat bermain di wilayah tazkiyatun nufus, penjernihan diri, atau tasfiyatul qulub, pembersihan hati, yang bisa disebut dengan pembangunan spiritual. Wilayah yang digarap puasa tarekat adalah efek daripada pelaksanaan puasa itu sendiri. Apa puasa sekadar ibadah tahunan dengan iming-iming pahala yang melimpah, atau sebuah proses perbaikan diri yang berkelanjutan? Sederhananya begini, puasa dalam perspektif tasawuf, tarekat, bisa dianggap sebagai saringan bagi pengamalnya yang semula dipenuhi dengan kebencian. Setelah menjalankan ibadah puasa, kebenciannya perlahan-lahan berkurang. Begitu pula dengan karakter-karakter negatif lainnya. Perbedaan lainnya adalah perihal waktu. Puasa syariat ditentukan waktunya atau mempunyai waktu tertentu, muwakat, sedangkan puasa tarekat tidak mempunyai waktu tertentu, muabat fi jami umrij, sepanjang hidup manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sir Al-Asrar, 1994, halaman 112. Karena puasa tarekat adalah puasa jiwa, sehingga tidak terikat dengan bulan, waktu atau jarak tertentu. Ketika pengamalnya mulai berlaku sombong atau melakukan perbuatan yang diharamkan, puasanya batal secara tarekat. Hal menarik lainnya dari puasa tarekat adalah masuknya menahan seluruh anggota tubuh dari melakukan perbuatan yang diharamkan, sebagai salah satu perilaku yang membatalkan puasa. Ini menarik, karena dapat membuat orang yang menjalankan puasa tarekat menghindari sekuat tenaga perbuatan-perbuatan yang diharamkan agama, hingga timbul anggapan bahwa menahan diri dari hal-hal tersebut tidak kalah pentingnya dengan menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh ketika berpuasa. Apalagi pengamalan puasa tarekat tidak terbatasi oleh waktu tertentu. Artinya, jika semua orang berhasil mengamalkannya, maka keseimbangan antara kesalehan ritual dan kesalehan sosial bukan sekadar isapan jempol belaka. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengutip hadits qudsi dalam kitabnya, Sir Al-Asrar, yang mengatakan, يصير للصائم فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة عند رؤية جمالي. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. 1. Ketika berbuka, dan 2. Ketika melihat Allah. Makna ahli hakikat. Para ahli syariat, fikih,
menafsirkan hadits qudsi tersebut sesuai makna dasarnya, bahwa yang dimaksud dengan farhah inda al-iftar, kebahagiaan ketika berbuka, adalah makan ketika matahari tenggelam. Al-akal inda gurub al-syams, dan yang dimaksud dengan farhah inda ru'yah jamali, kebahagiaan melihat jamali, adalah melihat hilal di malam Idul Fitri, ru'yah al-hilal fi lailah al-id. Syekh Abdul Qadir al-Jilani, Sir al-Asrar, 1994, h. 113. Sementara para ahli hakikat menafsirkan hadits di atas dengan makna yang lebih dalam, bahwa kebahagiaan ketika berbuka adalah kebahagiaan memasuki surga. Dengan memakan banyak kenikmatan di dalamnya, dukhul al-jannah bi al-akal mimma fiha min al-naim, dan kebahagiaan yang kedua benar-benar dimaknai dengan kebahagiaan bertemu Allah di hari kiamat, lika Allah yaum al-qiyamah. Syekh Abdul Qadir al-Jilani, Sir al-Asrar, 1994, h. 113. Kesimpulannya, dalam berpuasa kita harus mempertimbangkan aspek ruhaniyah juga, tidak sekadar melihat mana yang membatalkan puasa dan mana yang tidak secara hukum. Boleh jadi puasa kita sah secara hukum karena berhasil menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh di waktu siang. Namun, apakah kita benar-benar berhasil mengambil manfaat puasa untuk hidup kita, dan melestarikan penahanan diri dari hal-hal yang dilarang sepanjang hidup kita, tidak hanya di bulan suci Ramadan saja? Wallahu a'lam bishawab. Puasa kaum Sufi. 8. Rahasia Ramadan Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Seperti kata sang Syekh, bulan Ramadan menjadi syafaat bagi mereka yang berpuasa. Pada bulan itu, hati-hati manusia dihiasi dengan cahaya makrifat dan keimanan, dilimpahi kilauan bacaan Al-Quran. Maka, siapakah kalian yang tak meraih ampunan Tuhan di bulan Ramadan? Lantas di bulan apa lagi kalian akan diampuni? Mohonlah ampunan, duhai hamba Allah, sebelum pintu-pintu ampunan tertutup. Ramadan bulan suci, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahasia kesuciannya melingkupi hampir semua lini alam semesta, makhluk langit dan bumi, hewan dan melata, tumbuh-tumbuhan, malaikat, manusia, dan Tuhan sebagai poros kesucian. Semua elemen dalam konstelasi wujudiyah ini bersinergi dalam penyuciannya. Manusia yang diwakili Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi sebelumnya sudah memulai jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Mereka membersihkan diri untuk menyambut kehadiran bulan Ramadan, mengencangkan ikat pinggang menjemput limpahan rahmat Tuhan. Lantas, apa yang menarik dari bulan Ramadan? Rahasia apakah yang tersembunyi dari bulan itu? Dan sederet pertanyaan yang menuntut jawab lainnya. Bagaimana tidak, di bulan itu, konon setan terbelenggu. Neraka ditutup rapat, sementara surga dibuka lebar-lebar. Pada bulan itu pula, pahala ibadah dilipat gandakan, puasanya dikatakan untuk Allah, di samping ibadah lainnya untuk diri sendiri. Tentang masalah ini, menarik untuk kita cermati pandangan seorang Sufi agung, yang sekaligus disebut-sebut sebagai Sultan Al-Auliya, punggawa para wali, yang tak lain adalah Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Qadasalah sirahu, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini. Amin. Berangkat dari tema Majlis fi Fathail Syahri Ramadan, majlis tentang keutamaan bulan Ramadan,
dalam kitab Al-Gunya. Li Talibi Tarik Al-Haka Azza wa Jalla. Pertama-tama Syekh Al-Jailani menjelaskan secara panjang lebar mengenai tafsir puasa. Dia pun menjelaskan secara gamblang soalan syariat dan perintah puasa yang juga berlaku pada umat-umat terdahulu, terutama Yahudi dan Kristen. Ini dipantik dari diskusi tafsiran kalimat kama kutiba ala lazina min qablikum dalam QS Al-Baqarah 2:183. Dalam mengurai makna Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memulainya dengan penjelasan hadis dan analisis kebahasaan. Pertama-tama dia mengutip satu hadis yang bersumber dari Ibnu Umar yang mengisahkan sabda Nabi SAW, "Kita adalah umat yang umi, buta huruf. Kita tidak bisa menulis dan tidak pula menghitung. 1 bulan itu sama dengan begini, begini, dan begini." Beliau menurunkan ibu jarinya pada kali yang ketiga dengan menggenapkan menjadi 30. Menurutnya, dinamakan bulan Syahr karena putihnya. Ini terambil dari kata syahirat, putih, yang artinya keputihan. Al-Bayat. Selain itu, ada pula yang mengatakan, pedang itu tampak putih kemilau. Syahirat, ketika terhunus, bulan terlihat terang keputihan saat kemunculannya. Bertolak dari pengertian ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melanjutkan pembahasan tentang perbedaan makna Ramadan. Sebagian mengartikan dan memaknai Ramadan sebagai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disandarkan pada riwayat Ja'far As-Sadiq yang bersumber dari ayahnya. Dia mengatakan, bulan Ramadan adalah bulannya Allah, Syahrullah. Karena itulah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mewanti-anti agar jangan sekadar menyebutkan Ramadan tanpa bulan, tetapi hendaknya sematkan padanya kata bulan, Syahr, sebagaimana Allah menyematkannya di dalam Al-Quran dalam firman-Nya, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Demikian penjelasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adapun dinamakan Ramadan karena di dalamnya terjadi perubahan sehingga cuaca menjadi panas, sehingga bebatuan pun memanas. Al-Khalil mengatakan bahwa Ramadan diambil dari Ar-Ramdu, yang artinya hujan yang turun di tengah musim gugur. Maka pada bulan Ramadan tubuh-tubuh dibersihkan dan disucikan dari berbagai keburukan. Hati disucikan agar menjadi suci. Lebih jauh dari makna-makna di atas bahwa pada bulan itu hati manusia dikeluarkan dari panas lewat nasihat dan pemikiran tentang urusan akhirat, layaknya mengangkat bebatuan dan kerikil dari panasnya matahari. Sebagai yang disemati dengan poros kesufian, Qut'es Sufi, rupa-rupanya sang syekh masih mempertimbangkan pemahaman awam dalam memahami ayat Al-Quran. Terbukti dalam memahami ayat-ayat tentang keutamaan Ramadan tidak terlalu banyak menggunakan terminologi rumit khas para sufi. Seperti tampak dalam karya tafsirnya yang diberi judul Tafsir Al-Jailani. Dalam karya tafsir ini, aspek normatif yang dia kutip dari hadis-hadis sahih masih mendominasi penjelasannya berkenaan dengan rahasia bulan Ramadan. Pun dengan pernyataan para sahabat dan salafus saleh yang menjadi acuan dalam penjelasan tema tersebut, ini tidak lantas memberikan kesimpulan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak memiliki karya dengan ragam kerumitan. Jika pembaca mau menggeledah kitab-kitabnya yang diperuntukkan para salik seperti Sir Al-Asrar, As-Safinah Al-Qadiriyah,
dan beberapa bagian di Al-Gunyah li Talibi Tarik Al-Haq, dan lain-lain. Kita akan mendapati sejumlah kerumitan di dalamnya. Menarik merunut penjelasan Ramadan dari sisi penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terhadap Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Ramadan dalam konteks ayat ini merupakan bulan yang memiliki derajat dan martabat tertinggi serta paling mulia di sisi Allah. Pada bulan ini, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauh Al-Mahfuz saat Lailatul Qadar. Kemudian diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia, dan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada mintalah ampunan kepadanya sebelum habis masa pengampunan. Menangislah, wahai manusia, sebelum waktu menangis dan kasih sayang terlewatkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap selama 23 tahun. Tidak hanya itu, kemuliaan bulan Ramadan ditambah dengan adanya fakta bahwa 4 kitab, Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil, juga diturunkan pada bulan itu. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang hudan linnasi yang beriman dengan keesaan Allah dan menghadapkan pandangannya yang menuntun ke arah tingkatan yakin, martabat al-yakin. Demikian pula, Al-Quran menjadi penjelas terhadap penyaksian dan tanda-tanda petunjuk yang begitu nyata. Petunjuk ini akan menyampaikan mereka yang telah tersingkap dari rahasia-rahasia keesaan, tauhid menuju ke tingkatan kasat mata, ainul yakin. Selain itu, fungsi Al-Quran sebagai pembeda, Al-Furqan, atau yang menjadi pembeda antara Al-Haq, kebenaran sejati, yaitu Allah yang Maha Wujud, dan Al-Batil, kenisbian, ketiadaan, dari seluruh wujud alam semesta selain Allah itu sendiri. Pembeda, Al-Furqan ini akan mengantarkan mereka ke tingkatan pengetahuan hakiki, hak al-yakin. Sepertinya identifikasi sufisme tidak ditinggalkan oleh sang syekh, dia tetap menyematkan makna simbolik dari kata Ramadan. Huruf Ra sama dengan Ridwanullah, keridaan Allah, Mim berarti muhabbatullah, cinta kasih Allah terhadap para pelaku dosa. Huruf Dat diartikan dengan dimanullah, tanggung jawab atau garansi dari Allah. Huruf Alif bermakna al-fatullah, keramahan Allah. Huruf Nun sama dengan nurullah, cahaya Allah. Karena itulah, bulan Ramadan menjadi bulan keridaan, bulan kecintaan Allah, bulannya Allah yang penuh tanggung jawab, bulan keramahan Allah, bulan limpahan dan karamah bagi para wali dan pelaku kebajikan. Demikianlah, segala sesuatu memiliki pusat orbitnya masing-masing. Dari pusat orbit itulah semua hal bermula. Dia menjadi semacam pijakan awal dalam keberlangsungan alam semesta. Dia menjadi yang terbaik di antara yang lain. Dan Al-Jailani menandai Ramadan sebagai punggawa di antara bulan-bulan lainnya, Sayyidusi Syuhur. Seperti Adam sebagai tuan bagi sekalian manusia, Muhammad sebagai tuannya bangsa Arab dan non-Arab, Salman Al-Farisi sebagai punggawanya orang-orang Persia, Al-Baqarah sebagai Sayyid Al-Quran, dan ayat kursi menjadi tuannya surat Al-Baqarah. Keajaiban dan ketakjuban senantiasa menghiasi bulan Ramadan. Kemilau indahnya menjadi sarana turunnya para malaikat ke bumi, membagi-bagikan kasih sayang Tuhan bagi para pelaku kebaikan, memberikan harapan besar bagi para pelaku dosa untuk terus mendekati Tuhan tanpa rasa sungkan.
Seperti kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ramadan ibarat hati di dalam dada, seperti kehadiran para nabi. Di antara sekian makhluk, layaknya Makkah bagi Arab, di mana Dajjal tak diizinkan menginjakan kakinya di sana. Setan terbelenggu, dan para nabi memberikan syafaat bagi para pelaku kemaksiatan. Bulan Ramadan menjadi syafaat bagi mereka yang berpuasa, sementara hati-hati dihiasi dengan cahaya makrifat dan keimanan. Bulan itu dilimpahi kilauan bacaan Al-Quran. Maka, siapakah kalian yang tak meraih ampunan Tuhan di bulan Ramadan? Lantas di bulan apa lagi kalian akan diampuni? Mohonlah ampunan, duhai hamba Allah, sebelum pintu-pintu ampunan tertutup. Mintalah ampunan kepadanya sebelum habis masa pengampunan. Menangislah, wahai manusia, sebelum waktu menangis dan kasih sayang terlewatkan. Wallahu a'lam bishawab.